Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh datang pada pagi hari ini semua karena kasih Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Dalam satu minggu lamanya Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami kembali lagi berkumpul di tempat ini. Itu bukan semata-mata karena kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah segenap jiwa raga kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
tidak pernah meninggalkan saudara-saudara semua. Marilah jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyembah, mari kita mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Haleluya Yesus. Mari kita merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Percayalah bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur pada masih semangat memuji Tuhan. Amin. Masih semangat memuji Tuhan. Baik, misi memuji Tuhan. Kasih-Mu dalam kesembuhan.
Tuhan buat saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang luar biasa, diberkati kesaksian pada siang hari ini. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian apapun yang terjadi. Tak pernah ku ragukan
percaya kepadamu sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baik yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami. Engkau melihat kami yang hadir pada siang hari ini, di tengah kelemahan, di tengah kesulitan hidup, Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh ini adalah suatu anugerah yang terindah buat kami Tuhan. Anugerah yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni setiap perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami ya Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu, pimpin hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar boleh dapat mengerti akan kebenaran-Mu, dan terutama kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan ya, kalau kita boleh ada siang hari ini, kita boleh datang, duduk, bahkan saya lihat kapasitasnya sudah mulai cukup ya, cukup penuh. Puji Tuhan, karena yang namanya kita bisa beribadah itu, Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena kekuatan kemampuan kita. Sepakat gak? Sepakat ya? Kita loh bisa datang, duduk, bisa beribadah, bukan karena keinginan kita, bukan karena kekuatan kita. Banyak orang di luar sana, orang percaya, orang Kristen yang pada siang hari ini atau pada minggu ini gak bisa datang ke gereja, gak bisa beribadah. Sepakat? Iya loh. Ada yang sudah siap-siap mau pergi ke gereja, sudah merencanakan hendak pergi ke gereja, hendak beribadah, tapi nggak mampu. Ada banyak halangan, ada banyak hambatan. Bahkan seringkali rutinitas kewajiban kita untuk melakukan pekerjaan menghalangi kita pergi ke gereja. Kita sudah siap-siap, tetapi ada pekerjaan yang lebih penting, yang lebih menjanjikan, yang bisa mendapatkan keuntungan. Pilih mana? Ayo. Wah, mendingan saya pilih melakukan pekerjaan itu, karena ke gereja bisa nanti sore. Betul nggak? Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Padahal kita nggak tahu pasti sore nanti kita bisa pergi ke gereja atau enggak. Banyak kejadian-kejadian yang sering kali membuat kita menjadi terhambat untuk pergi ke gereja, untuk melakukan ibadah. Makanya sungguh suatu anugerah kalau kita masih dimampukan datang. Untuk kita bisa beribadah ini anugerah benar-benar. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID ya, kemana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ada banyak alasan untuk tidak pergi ke gereja. Iya kan? Kalau Pak Gembala dia, ayo masuk ke gereja. Jangan Pak, masih COVID, saya online saja. Lebih enak, lebih mudah, lebih murah, dan lebih meriah. Benar ya? Meriahnya kenapa? Kita mau sambil duduk, mau sambil makan, mau sambil tidur, mau sambil segala posisi, kita tetap bisa mengikuti ibadah. Murah, meriah. Karena apa? Gak usah keluarin biaya bensin, gak usah keluarin biaya perpuluhan, persembahan, gak ada. Iya kan? Murah meriah, tapi tetap bisa beribadah. Apakah benar itu? Benar nggak? Ini tanya Pak Gembala beneran. Yang penting Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah ada sampai di sini, kita diberi kesempatan untuk beribadah. Ayo kita maksimalkan waktu yang Tuhan berikan ini. Berapa jam sih? Dari jam 10 paling mentok jam 1. Paling mentok. Gak mungkin khotbahnya sampai jam 2 kan, gak mungkin ya. Paling mentok jam 1, paling mentok jam 12. Ayo berikan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Bukan dalam bentuk uang, waktu kita, pikiran kita, hati kita. Untuk itu minta pertolongan daripada Roh Kudus. Kok bisa? Iya, soalnya untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan, untuk bisa tahu kebenaran firman Tuhan,
itu nggak mudah. Nggak mudah. Kok bisa? Iya. Yang pendidikannya mau S1, mau pendidikannya S2, mau pendidikannya S3, mau pendidikannya S4, ataupun SS lainnya, itu nggak bisa loh menerjemahkan kebenaran isi firman Tuhan. Benar loh ini. Kalau nggak percaya coba lihat di YouTube. Ayatnya satu, tafsirannya bisa banyak. Dan nggak jarang pendetanya bisa gontok-gontokan antara satu dengan yang lainnya. Satu bilang gini, satunya bilang gitu. Jemaat jadi yang ngomong jemaat ya, bukan saya. Bingung jemaat siapa yang benar ini. Hanya gara-gara perbedaan apa? Tafsiran. Ayatnya tetap sama, tafsirannya bisa beda. Jadi bagaimana Pak untuk supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan? Untuk itulah kita butuh namanya apa? Roh Kudus. Siapapun yang berdiri memberitakan firman Tuhan, banyak kemungkinan untuk salah. Salah ngomong, salah tafsir. Iya kan? Atau salah-salah lainnya. Banyak. Malah kadang-kadang seringkali kalau mau jujur, setelah pulang ibadah coba tanya jemaat, tadi khotbahnya apa? Gak tahu tuh saya. Bener kan? Pokoknya saya sudah ibadah, yang penting sudah. Saya sudah nyanyi, sudah puji Tuhan, sudah duduk diam dengan firman Tuhan. Iya, tapi firmannya apa? Gak tahu. Nah, ini yang sangat-sangat menyedihkan. Ini sangat menyedihkan. Karena sebenarnya saat kita datang beribadah, kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk melanjutkan hidup ini. Ini sangat penting. Untuk itu minta Roh Kudus kembali lagi. Roh Kudus akan menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan yang terutama dan paling utama, setelah saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, sudah tahu kebenaran firman Tuhan, yang terutama apa? Apa? Ada yang tahu? Yang terutama kita mampu melakukannya. Yang hafal firman Tuhan banyak. Benar ya? Mungkin banyak anak STT di sini. Yang mampu, iya. Malam-malam bisa-bisa anak STT itu hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Benar, hafal katam. Woi, keren. Tapi tinggal lakunya nggak ada mencerminkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa yang punya kerajaan surga siapa? Ada yang tahu? Kalau bisa menjawab nanti dapat hadiah dari Pak Gem. Pak Gem, hadiahnya apa? Sepeda ya? Oh bukan. Tapi kan ada hadiah sepeda Pak Gem. Yang punya kerajaan surga siapa? Apakah orang yang rajin ke gereja? Hah? Apakah orang yang rajin memberikan perpuluhan persembahan? Apakah orang yang sering bernyanyi? Apakah orang yang sering berdoa? Siapa yang punya kerajaan surga? Hah? Yang mampu melakukan? Tuh, yang mampu. Jadi nggak ada catatan kalau saudara hafal firman Tuhan masuk surga, enggak. Nggak ada catatan kalau saudara rajin ke gereja, saudara langsung dapat privilege, dapat keistimewaan masuk ke surga. Yang mampu melakukan apa? Kehendak Tuhan. Pada siang hari ini siapa yang mau melakukan kehendak Tuhan? Ayo. Ya, yang angkat tangan kita doakan ya. Kita ketemu surga, gitu ya. Dan pada siang hari ini yuk sama-sama belajar dari Mazmur 121. Kita buka Mazmur 121. Jadi karena di depan tadi saya bilang namanya pembicara banyak kesalahan. Kalau saya ada salah ya mohon maaf ya kan. Mazmur 121 ayatnya 1 sampai ke 8. Kita baca berganti-gantian. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua dan selanjutnya. Judulnya Tuhan penjaga Israel.
Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayatnya. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia. Selanjutnya ayatnya ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur jaga saya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari dan menyakiti engkau pada waktu siang dan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga nyawamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Cukup panjang ya pembacaan kita. Tentunya kita harus tahu bahwa pembacaan kita ini adalah sebuah lagu, Bapak Ibu Saudara. Ini pembacaan kita ini sebenarnya sebuah lagu. Kenapa kok bisa tahu sebuah lagu? Dari mana? Karena di atasnya betul nyanyian Syarah. Ini adalah sebuah lagu yang dilantungkan oleh bangsa Israel pada waktu mereka hendak melakukan syarah. Pada waktu itu di Perjanjian Lama ada 3 hari besar yang harus dilakukan untuk dirayakan di Gunung Sion. Dan ini harus dilakukan, ada 3 hari perayaan. Dan pada waktu itu tempat penyembahan ada di Gunung Sion, bukit tertinggi. Tentunya di dalam melakukan perjalanan ke sebuah mendaki gunung itu bukan hal yang mudah ya, nggak gampang. Siapa yang di sini yang sering naik gunung? Wih, keren banget tuh, masih muda udah sering naik gunung ya. Gampang nggak? Susah setengah mati. Bahkan kalau kita lihat di Google, kapan itu ada anak kecil kalau nggak salah tersesat terhilang selama 1 minggu, namanya Gibran. Bukan anaknya Jokowi ya, Gibran lain. Tersesat 1 minggu katanya disembunyikan sama setan katanya nih. Yang namanya perjalanan menuju naik ke atas gunung itu banyak halangan, banyak rintangan. Belum dari perompak, belum dari binatang buas, belum namanya salah jalan, belum namanya jatuh ke jurang. Banyak banget. Itulah sebabnya bangsa Israel ketika mereka sedang berjalan menuju ke tempat ibadah, mereka melakukan nyanyian Syarah ini. Ya ini aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan. Ini kata-kata ucapannya, syairnya. Tapi saya nggak tahu pasti lagunya zaman sekarang gimana, nggak tahu. Mungkin Pak Gem yang tahu gimana. Pas dulu. Oh, ada yang tahu tuh. Mungkin kemungkinan kayak gitu saja. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang. Mungkin begitu cara nyanyinya, saya nggak tahu. Tapi kira-kira begitu. Mereka menyanyikan ini perkataan-perkataan ini. Kenapa mereka menyanyikan? Karena perjalanan yang mereka lalui adalah perjalanan yang sangat membahayakan, penuh rintangan, penuh penderitaan, penuh permasalahan. Makanya mereka melakukan lagu ini. Makanya dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Kenapa mereka menyanyikan lagu seperti ini syairnya? Karena pada zaman dulu di Perjanjian Lama, namanya Tuhan, Tuhan kecil ya, namanya ilah, namanya dewa itu banyak. Dan biasanya mereka ditaruh di tempat-tempat paling tertinggi, di gunung-gunung. Ditaruh tuh kuil-kuil apa tuh tempat persembahan. Jadi pada saat bangsa Israel atau para pemazmur ingin beribadah, mereka melewati, menaiki gunung, menaiki bukit, mereka melihat, wih banyak benar Tuhannya. Tuh ada yang pakai baju warna merah jadi Tuhan, tuh ada yang pakai baju biru jadi Tuhan. Banyak Tuhannya. Makanya dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Mereka melihat banyak Tuhan,
Mereka melihat banyak ilah, mereka melihat banyak dewa. Tapi yang kerennya, mereka tahu kemana mereka harus minta pertolongan. Di ayatnya kedua dikatakan, pertolonganku apa? Ialah dari Tuhan. Ini yang keren nih. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Fokus kepada satu Tuhan. Walaupun Tuhannya banyak, mereka fokus kepada satu Tuhan. Yaitu Tuhan siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Saya mau tanya nih, kalau yang menjadikan langit dan bumi itu ada berapa Tuhan? Satu. Gak mungkin ada 5 Tuhan kerjasama, gak ada. Ya, namanya Tuhan satu. Dia menciptakan langit dan bumi. Dan bangsa Israel tahu pasti bahwa sumber pertolongan ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Cuma satu, itulah sumber pertolongan kita. Namun sayangnya, orang percaya saat ini, orang Kristen saat ini, salah di dalam menilai pertolongan Tuhan. Saya ulangi lagi, orang percaya, orang Kristen saat ini salah di dalam menilai pertolongan Tuhan. Kenapa Pak kok bisa salah? Karena banyak orang Kristen, orang percaya hanya menilai pertolongan Tuhan dari apa? Dari mujizat. Benar nggak? Benar. Saudara berdoa, meminta kepada Tuhan. Kalau belum ada mujizat, saudara bilang, saya belum ditolong Tuhan. Benar nggak? Benar? Nah, Atau saya yang salah? Kalau saya yang salah, tukeran saya dulu deh. Sampai benar nggak? Kalau saudara meminta suatu keinginan kepada Tuhan dan belum ada jawabannya, belum ada hal yang spektakuler, saudara bilang Tuhan nggak tolong saya, ternyata doa saya nggak dijawab, ternyata. Untung dari saudara kita ya, walaupun dia sudah berdoa minta kejutan, nggak ada kejutan di malam hari, dia nggak goyah imannya gitu kan? Benar nggak? Zaman sekarang orang Kristen, orang percaya selalu mengidentifikasikan bahwa yang namanya pertolongan Tuhan adalah sesuatu hal yang berbicara tentang mujizat. Real. Makanya jangan heran banyak sekarang orang Kristen yang jadi murtad, yang putus asa. Benar kan? Banyak loh. Gara-gara apa? Gara-gara mereka berpikiran percuma, doaku ya gak dijawab, mujizatnya gak terjadi, sakitku ya gak sembuh-sembuh, aku sampai sekarang belum diberkati Tuhan, aku masih susah sampai sekarang. Bener gak? Sepakat gak sama saya? Ini yang sangat berbahaya di dalam kekristenan. Ketika yang namanya mujizat itu diidentifikasikan dengan pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada mujizat, berarti Tuhan nggak tolong. Bahkan zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, sangat sedih kalau lihat orang Kristen. Kenapa? Karena standar mujizat disamakan dengan standar kerohanian. Nangkep maksud saya? Jadi kalau ada namanya pendeta atau gereja yang tidak ada mujizatnya, itu berarti hati-hati tuh, gerejanya ada yang salah tuh. Sekarang yang banyak terkenal, yang banyak diminati orang adalah hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja yang mampu melakukan mujizat. Sepakat enggak? Semakin banyak hamba Tuhan atau gereja melakukan mujizat, jemaat merasa inilah gereja yang dipakai Tuhan, inilah hamba Tuhan yang dipakai
yang luar biasa oleh Tuhan. Mujizat menjadi tolak ukurnya. Bagaimana gereja yang nggak ada mujizat? Oh, itu berarti kurang doa. Berarti ada yang salah itu. Gimana yang pendeta nggak ada mujizatnya? Oh, itu dipaksa jadi hamba Tuhan. Harus ada mujizat dong. Makanya hamba-hamba Tuhan pendeta, gencar melakukan namanya promosi kalau saya bilang ya. Di sini ada mujizat, begitu ada mujizat langsung di-syuting tuh. Di-upload di YouTube. Benar kan? Supaya apa? Demi kemuliaan nama Tuhan. Gombal. Banyak orang melakukan mujizat, ada yang pakai air, benar ya? Zaman sekarang kalau saudara lihat di YouTube tuh lagi genjar-genjarnya nih hamba Tuhan, pakai air. Ini dia, sembuh. Bahkan orang ngantri kesembuhan, ada bawa kertas gini, sakitnya apa? Keren. Ada yang pakai minyak urapan, sembuh. Wah, benar nggak? Ada yang pakai anggur, ada yang pakai roti, perjamuan, minum, sembuh. Ada yang pakai sapu tangan, ikibasin ini, oh iya benar. Ada yang pakai pasir dilempar sembuh. Wah. Bahkan ada yang pakai sepatu. Serius ini. Benar. Ini dilakukan oleh hamba Tuhan yang sangat terkenal malah. Pakai sepatu dibuka. Mau sembuh sini maju, dia buka sepatu, nih nyium. Nggak bercanda, serius ini. Serius. Saudara bisa googling lah. Bisa googling kan sekarang gampang ya cari tahu ya. Gampang banget. Saudara bisa itu. Sembuh orangnya. Sembuh saudara. Habis cium langsung sembuh. Saya nggak tahu sembuhnya kenapa. Paksa ini. Nggak ngerti ya. Iya benar. Ini yang sangat berbahaya. Ketika yang namanya mujizat dikemas, seolah-olah itu adalah pertolongan Tuhan. Bahaya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Padahal ayat kita berkata Tuhan adalah sumber pertolongan. Terus di mana namanya sumber pertolongan Tuhan? Saudara, saya mau menekankan yang namanya mujizat itu terjadi atas kehendak Tuhan. Sepakat nggak sampai di sini? Apakah mujizat karena kemampuan hamba Tuhan atau gereja? Mujizat terjadi atas kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita pikir, kita pakai logika saja, yang namanya mujizat tidak bisa dipaksakan karena kehendaknya Tuhan. Betul kan? Tapi lihat zaman sekarang orang dengan gampangnya, ayo kumpul, kita bikin KKR, mujizat semua. Bahkan ada namanya suatu program namanya Festival Puasa Mujizat. Namanya mujizat bisa difestivalin loh. Keren ya. Apa bedanya dengan dukung? Satu bisa buat ini, satunya bisa buat itu. Itu kan festival namanya ya. Festival itu orang berlomba-lomba untuk memamerkan. Makanya saudara-saudara semua, pada siang hari ini ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Setiap orang pasti butuh mujizat. Ayo kita mengerti apa itu mujizat. Karena bahaya. Coba kita buka dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya ke-9. Ayatnya ke-9. 2 Tesalonika 2 ayatnya ke-9. Bisa? 2 Tesalonika 2
ayatnya ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Firman Tuhan mengatakan jauh sebelumnya bahwa hati-hati dengan mujizat. Karena apa? Di luar sana bisa juga melakukan pendurhaka, adalah pekerjaan iblis. Iya kan? Dan mereka bisa juga melakukan yang namanya mujizat-mujizat. Di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, pada saat Musa hendak membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Mesir, Musa melakukan yang namanya mujizat. Benar ya? Dengan melakukan apa? Tulah-tulah itu ya. Apakah ahli-ahli Mesir bisa melakukan? Bisa loh. Mereka bisa juga loh bikin tulah. Yang artinya apa? Hati-hati dengan namanya mujizat. Jangan samakan mujizat identik dengan pertolongan Tuhan. Ini sangat berbahaya. Kalau kita mau lihat ya, di dalam Matius 24 ayatnya ke-25. Matius 24 ayatnya ke-25. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku ini siapa? Tuhan. Tuhan pada waktu itu sudah mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua saat ini, camkanlah. Apa itu camkanlah? Apa camkanlah? Apa ya camkanlah? Saya agak bingung camkanlah. Ingatlah, taruh di hatimu, perhatikan, betul kan? Karena apa? Karena Tuhan sudah memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya. Makanya ingat, camkanlah, perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Ayatnya ke-24. Ini yang perlu kita perhatikan, yang Tuhan wanti-wanti buat saudara dan saya. Apa? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan apa? Dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka juga akan menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan buat saudara dan saya. Hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Hati-hati terhadap mujizat Bapak Ibu Saudara. Karena mujizat ini juga bisa dilakukan oleh nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Itulah sebabnya pada siang hari ini saudara harus bisa mengerti dengan jelas. Saudara harus bisa paham dengan benar arti pertolongan Tuhan. Kalau saudara mengatakan pertolongan Tuhan itu adalah mujizat Tuhan, maka saat saudara belum menerima mujizat itu, saudara tidak akan pernah merasa ditolong oleh Tuhan. Padahal sejatinya pertolongan Tuhan itu terjadi setiap hari, setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya dia disebut dengan sumber pertolongan. Karena apa? Setiap saat, setiap detik di dalam hidup kita itu adalah pertolongan Tuhan. Saudara ada siang pada hari ini,
dengan keadaan baik-baik, dengan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini adalah pertolongan Tuhan. Sepakat? Bagaimana Allah dengan kebaikannya selalu menolong kita melewati hari demi hari. Namun sayangnya kita kadang merasa bahwa itu hal yang biasa, itu hal yang alami, padahal itu ada karena pertolongan Tuhan. Pernahkah kita berpikirkan, pernahkah kita memikirkan bagaimana bumi ini bisa berputar? Apa karena kekuatan kita? Kenapa matahari selalu muncul terus? Apa karena kemampuan kita? Mobil saja, mobil itu ada batas waktunya. Habis itu nggak bisa dipakai. Bumi ini udah berapa ribu tahun, Bapak Ibu Saudara, dia putar terus. Matahari udah berapa ribu tahun, dia muncul terus, nggak capek-capek. Iya kan? Pernahkah kita terpikirkan udara yang kita hirup ini dari mana asalnya? Bukankah apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan ini semua hanya gara-gara pertolongan Tuhan? Kalau Tuhan tidak menolong di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa mungkin hidup sampai pada hari ini. Pertolongan Tuhan selalu terjadi di dalam setiap waktu, setiap saat, di dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan pernah berpikir saudara bisa berhasil dalam usaha karena kekuatan saudara. Jangan berpikir saudara bisa pintar, bisa bersekolah, itu karena kekuatan kita. Semua hanya oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Makanya istilah pertolongan Tuhan itu identik di dalam memakai kata providensia Allah. Apa itu providensia Allah? Providensia Allah itu berbicara tentang bagaimana Allah memelihara, menjaga, melindungi saudara dan saya. Penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan itu sempurna buat saudara dan saya. Sempurna penjagaan Tuhan. Iya loh. Mulai dari kita lahir, saudara lahir di sini, sampai nanti saudara meninggal di sini. Pasti meninggal ya, namanya manusia ya. Jadi jangan berharap saudara umur panjang terus nggak mati-mati, jangan berhayal, pasti mati. Jadi dari awal di sini sampai akhir kita, itulah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Makanya Tuhan disebut dengan sumber pertolongan. Bahkan sampai detik-detik terakhir kita akan pulang, atau istilahnya orang Pak, sakratul maut ya? Ya. Betul ya? Betul. Oh, sakaratul. Di situ pun Tuhan ada. Benar loh. Pastor mengatakan walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, sampai lembah kekelaman di mana tidak ada seorang pun yang bisa ada di situ, Tuhan jaga saudara dan saya. Sepakat ya? Itulah Tuhan kita. Dialah sumber pertolongan. Karena saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kepulangan kita. Banyak orang yang takut berbicara tentang kepulangan, iya kan? Tapi itu merupakan suatu kepastian. Pertolongan Tuhan sempurna buat saudara dan saya. Dia akan selalu jaga. Namanya kematian itu sebenarnya simpel kok Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok simpel? Iya, sangat sederhana. Kematian itu berbicara cuma soal apa sih Bapak Ibu? Hanya berbicara soal tutup mata. Betul ya? Simpel kan? Cuma tutup mata gini doang kan?
Walaupun memang ada juga yang pulang matanya kebuka gini, ada paksa-paksa tutup gini kan. Tapi hanya persoalan apa sih, tutup mata. Simple. Tapi yang jadi masalah besar buat saudara dan saya bukan masalah tutup matanya. Ingat ya, masalah besar dari sebuah namanya kematian itu bukan masalah tutup matanya. Bukan masalah kita menutup mata, itu mudah. Yang jadi masalah buat saudara dan saya adalah apa? Wah, ya kita buka mata lagi. Nangkep maksud saya? Pada saat kita meninggal kita pasti akan tutup mata. Namun di akhir kesudahan kita pasti akan buka mata lagi. Masalah buat saudara dan saya, pada saat kita buka mata ini, siapa yang akan kita lihat? Bagi saudara dan saya, pemeliharaan Tuhan sempurna dari awal sampai akhir. Pada saat kita tutup mata, kita tutup bersama Tuhan. Pada saat kita buka mata, kita lihat pertama kali siapa? Siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan. Itulah kepercayaan saudara dan saya. Pada waktu kita buka mata, kita langsung berjumpa muka dengan Tuhan. Namun yang menjadi masalah, hati-hati buat yang lain. Mungkin orang-orang di luar sana tutup matanya enteng, buka matanya nanti ini siapa ya? Waduh, bahaya ya. Salah. Bagaimana supaya kita bisa tutup mata dan buka mata bersama Tuhan? Kita harus paham benar siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dia sumber pertolongan. Dan pertolongannya itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragukan sedikit pun pertolongan Tuhan. Makanya jangan sampai saudara bilang, doaku kok belum dijawab ya. Karena Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda untuk menolong saudara dan saya. Tidak pernah, dan itu ada di Alkitab. Tangan Tuhan itu gak akan pernah mau menunda untuk menolong saudara dan saya. Hanya saja kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Hanya saja kita tidak mengerti pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita mengharapkan pertolongan yang Tuhan berikan sesuai dengan keinginan kita. Analoginya seperti ibu kita terkasih tadi. Keinginannya suaminya ingin dapat kejutan jam 12 malam. Iya kan? Padahal ada kejutan jam 6 sore. Oh iya, betul ya, jam 12 siang ya pulang sekolah ya. Ternyata ada kejutan jam 12 siang. Merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapannya, keinginannya. Betul ya? Kalau salah tolong bilang. Tapi ternyata apa yang menjadi kebutuhannya terselesaikan, bahwa dia tetap diperhatikan. Ini analoginya ya, walaupun sebenarnya suaminya bukan Tuhan, bukan. Ini analogi. Sama seperti kita. Seringkali kita mengharapkan pertolongan Tuhan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Yang jomblo berdoa, ya Tuhan berikan saya pasangan yang ganteng, yang keren, yang kaya. Dia akan begitu kan? Itu buat yang jomblo. Tahu-tahu sampai umur 30, 40 tahun, 50 tahun tetap jomblo. Apakah Tuhan tidak tolong? Hah? Tuhan tetap nolong. Cuma seringkali kita bilang, wah Tuhan gak tolong, gak ada mujizat, tapi Tuhan gak sayang sama. Salah. Coba koreksi diri sendiri, mungkin kamu yang terlalu jual mahal, itu ya. Atau kurang promo mungkin. Tak promo mungkin. Promo sekarang banyak loh, hati-hati. Beli satu gratis 3, berarti dapat ibu sama anaknya. Iya kan, enak pakai hemat. Pakai hemat. Jaga ya. Seringkali kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan ya begitu. Kita selalu
mengukur pertolongan Tuhan itu menurut pikiran kita sendiri. Ya kan? Pada siang hari ini, ayo kita maknai pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan sudah terjadi, mujizatnya sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apa itu mujizatnya? Mujizat yang terbesar, yaitu saudara dan saya kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Itulah mujizat yang terbesar. Itulah pertolongan Tuhan buat saudara dan saya. Kita yang tidak berharga ini menjadikan berharga. Sekarang saya mau tanya kepada saudara dan saudara aja. Misalkan saudara masuk surga atau tidak masuk surga, pengaruh nggak buat Tuhan? Hah? Pengaruh ya? Pengaruh. Kalau misalkan kita ada di surga atau tidak ada di surga, Tuhan apakah berubah menjadi tidak Tuhan? Tuhan tetap Tuhan, mau ada kita ada di surga atau tidak ada di surga, gak ngaruh buat Tuhan. Dia tetap Tuhan. Makanya pertolongannya membuat kita yang tidak berharga ini, yang tidak ngaruh ini, dibuatnya menjadi ngaruh. Tuhan melihat kalau nggak ada namanya Bapak Gembala kita nggak enak rasanya di surga, makanya diambil, dipilih. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dipilih Tuhan, itu adalah anugerah terindah. Itu adalah mujizat terbesar. Kita yang tidak ada artinya ini dibuat menjadi berarti. Kita yang gak penting ini dibuatnya menjadi penting. Makanya karena Tuhan merasa kita penting, Dia datang ke dunia ini, Dia tebus saudara dan saya, supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sampai di sini nangkep gak yang saya maksudkan? Itulah pertolongan sejati, mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mempunyai Yesus. Yesus lebih dari cukup. Saat saudara dan saya kita punya Yesus, itu cukup untuk semuanya. Kenapa kok bisa cukup? Karena Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti jaga, dan Tuhan pasti cukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Itulah Yesus buat saudara dan saya. Pertolongannya sempurna. Dan Ia selalu akan memberikan yang terbaik buat kita. Rancangannya, rancangan damai sejahtera. Nggak ada rancangannya kecelakaan, nggak ada. Rancangannya baik loh buat saudara dan saya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat selanjutnya dari Mazmur 121, ayatnya ketiga, keempat, kelima, keenam, coba dibuka. Tadi yang pertama dapat disimpulkan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayatnya ketiga dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Poin yang pertama, Dia tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Poin yang kedua, Dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Lalu kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Ada 3 poin yang saya lihat. Yang pertama, Dia tidak akan terlelap dan Dia tidak akan tertidur. Dan Ia akan menjaga saudara dan saya mulai sekarang sampai apa? Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Yang artinya apa? Penolong kita adalah penolong yang setia, sejati. Saudara, suami istri aja nggak mungkin 24 jam bisa bersama dengan kita. Betul ya? Orang terdekat
kita saja tidak akan mungkin bisa menjaga kita 24 jam. Orang yang paling kita kasihi pun tidak akan pernah sanggup menolong setiap saat kita butuhkan. Sepakat? Sesayang-sayangnya orang, secinta-cintanya orang, gak mungkin dia bisa tolong dan jaga saudara seluruh waktu hidupnya. Gak pernah mungkin. Kalau ada yang bilang begitu bisa, berarti kok? Oh, Mbak pinter ya. Sering dikomarin begitu. Hombal. Satu-satunya pribadi yang bisa menjaga saudara dan saya 24 jam dari kita lahir sampai kita nanti pulang, hanya satu pribadi, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya itu sudah teruji loh. Walaupun seringkali kita tidak setia. Saudara setia nggak sama Tuhan? Ah, yang benar. Enggak. Setia nggak sama Tuhan? Ah, yang benar. Buktinya apa kalau setia sama Tuhan? Saudara masih melakukan dosa enggak? Masih. Kalau masih gimana bilang setia? Walaupun seringkali kita tidak setia, kita masih jatuh dalam dosa, Tuhan pun tetap setia. Coba sama pasangan kita tidak setia, berani? Saudara selingkuh, saudara ke pasangan saudara, sorry saya selingkuh, saya itu berani? Belum saudara pulang, saudara udah ditungguin dulu. Tapi lihat Tuhan kita. Meskipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia menjaga saudara dan saya. Wow. Tapi ingat, kesetiaan Tuhan itu berbanding lurus dengan keadilannya. Yang artinya apa? Tuhan itu juga Tuhan yang adil. Saat kita melakukan kesalahan, dosa diampuni, konsekuensi dari dosa tetap berjalan buat saudara dan saya. Nangkep di sini? Jadi hati-hati. Bukan berarti gara-gara Tuhan setia terus kita seenaknya main buat dosa. Hati-hati. Tuhan itu mengampuni. Konsekuensi dari dosanya berlaku. Dan itu yang membuat seringkali hidup kita menjadi susah, menderita. Itu konsekuensi dari dosa kita. Tetapi yang pada siang hari ini, yang saya coba daratkan kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan. Dan yang kedua, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang setia buat saudara dan saya. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Tuhan pencipta langit dan bumi itu kita kenal di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan pencipta langit dan bumi itu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan saudara dan saya. Dan kalau saya boleh simpulkan dari poin pertama dan kedua, Tuhan penolong kita yaitu Yesus Kristus, Dia adalah penolong yang setia buat saudara dan saya. Saat kita paham dan mengerti pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, maka di dalam kita menjalani hidup ini, kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah takut. Mau ada mujizat, gak ada mujizat, Tuhan pasti tolong saya kok. Iya kan? Gak peduli orang mau ngomong apa, Tuhan pasti menjaga, melindungi, memenuhi setiap kebutuhan saudara dan saya. Selesai. Itulah yang harus kita pahami, sehingga kita tidak akan pernah dapat ditipu oleh si jahat. Karena seringkali si jahat itu menipu kita. Ingat bahwa si iblis itu adalah oknum yang pandai menipu,
pandai memutarbalikkan pikiran saudara dan saya. Seringkali di saat kita sudah terdesak oleh keadaan, oleh masalah, iblis mulai berputar. Lihat tuh, Tuhanmu gak bisa nolong kamu. Di saat saudara mulai terdesak oleh sakit penyakit yang belum disembuhkan, lihat tuh, Tuhan mau membiarkan kamu menderita. Itu adalah pikiran-pikiran dari si jahat. Tapi kalau saudara punya pengertian dan pemahaman yang benar tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia adalah penolong yang setia, maka kita tidak akan pernah merasa takut, putus asa, kecewa terhadap Tuhan. Kita tahu kalau kita boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan kita percaya perlindungannya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kalau saudara tahu bahwa penolong kita adalah penolong yang setia, harusnya berdampak juga di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang setia juga. Amin? Betul kan? Saudara harus setia. Setia pada pekerjaan, setia pada pasangan, setia pada gereja, setia kepada gembala, setia kepada siapa lagi? Teman. Setia pada siapa? Pasangan hidup bagi yang punya. Belum punya. Setialah. Anak setia kepada orang tua setia kepada anak. Kenapa kita setia? Karena Tuhan kita adalah Tuhan. Jadi pada siang hari ini, pulang dari tempat ini, apapun masalahmu, ada yang masalah mungkin perekonomian, belum bisa bayar, belum bisa bayar utang, bayar kebutuhan. Mungkin saudara punya masalah dengan sakit penyakit, belum disembuhkan. Mungkin punya masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Apapun masalahmu, pulang hadapi masalahmu. Lakukan firman Tuhan. Saatnya saudara kembali ke kehidupan nyata, praktekkan bahwa saudara punya penolong yang setia. Dan penolong itu akan selalu menjaga, menolong, melindungi, memelihara saudara dan saya hari demi hari sampai saatnya kita akan pulang. Pertolongan Tuhan bukan berbicara soal mujizat, bukan hal yang harus spektakuler, yang gak punya tangan bisa jadi tangan baru itu namanya pertolongan, bukan. Yang buta tahu-tahu punya mata baru, bukan itu. Pertolongan Tuhan selalu terjadi dalam setiap saat, setiap detik di dalam kehidupan kita. Kiranya pada siang hari ini, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi hambatan di dalam hatimu, jangan pernah takut, jangan pernah goyah, jangan hilang harapan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Tuhan pasti tolong, dan pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang main musik. Ya. Firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus membantu saudara dan saya untuk kita dapat memaknai dan memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, kita tak akan pernah bisa untuk dapat memahami dalam firman Tuhan ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, namanya hidup itu pasti akan mengalami namanya penderitaan, kesengsaraan, halangan. Itu namanya hidup. Selama kita hidup, pasti akan menjumpai yang namanya kesulitan-kesulitan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, proses kehidupan yang kita jalani itu semuanya ada di dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Tuhan pasti akan jaga, lindungi, sertai saudara dan saya. Coba renungkan berapa banyak persoalan-persoalan yang sudah Tuhan bantu, Tuhan selesaikan di dalam kehidupan kita. Kalau dulu Dia sudah tolong saudara, sekarang juga pasti Dia tolong saudara, dan nanti Dia akan juga tolong saudara. Kasih Tuhan tetap ada.
ibadah raya pada siang hari ini Kau sertai dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba yang sudah melayani pada ibadah siang hari ini. Kau berkati Bapak Sony Heren yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini, agar Tuhan kami senantiasa berharap pada Kau lewat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Pesan pakai rapi hamba-Mu, berkati dalam usaha pekerjaan, pelayanan kesehatan, rumah tangganya bersama ini Tuhan Kau berkati ketiga anaknya Tuhan Yesus Kristus, baik yang sudah bekerja, yang masih sekolah, yang masih kecil Tuhan Kau berkati dalam studi melanjutkan hikmat bersama Yesus dan Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus Kristus untuk Rini yang sudah mengikuti pujian bersama pakai rapi anakmu Tuhan. Berkati dalam studinya, saya bisa menyelesaikan studinya Tuhan sampai selesai. Kau berkati dalam kehidupannya, Kau berkati Tuhan Yesus selalu jaga lindungi senantiasa dimanapun dia berada. Kau curahkan berkat-Mu bagi anak-Mu ini Tuhan. Kau berkati Michelle dalam kuliah yang berkhidmat bersama senantiasa kepada Kau. Kau berkati dalam pelayanan kesehatannya senantiasa. Kau berkati anak-Mu yang melayani dan sama ini bagian LCD Kau berkati dalam sekolahnya berkhidmat kedasan pandai senantiasa kepada Kau. Tuhan Kau jaga ini senantiasa anakmu untuk bungkus puasa darah-Mu. Kau berkati Putri sudah melayani rekaman video. Kau berkati dalam sekolahnya berkhidmat kedasan pandai senantiasa kepada Kau. Berkati pelayanan kegiatannya senantiasa. Kau berkati betul kolektan Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaan pelayanan rumah tangganya bersama dengan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan kehidupannya Tuhan pakai bagi anak. Kau berkati Tuhan Yesus buat Apli dalam kuliahnya berkhidmat dasar manusia dasar kepada Kau berkati dalam pekerjaan dalam pelayanan kesehatannya dalam Tuhan kuliahnya Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Novi yang saat ini sedang terbalik sakit. Tangannya penuh kuasa saya menjamah, bulu-bulu memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala Tuhan memulihkan kesehatan dari Ibu Tantin Tuhan Yesus. Tangan penuh kuasa saya menjamah, biru-birumu saya menyembuhkan dan memulihkan darah mengalir dalam tubuhnya Tuhan Yesus, dalam organ-organ tubuhnya. Dipercaya Tuhan, saat ini kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati anak-anak tidak bisa hadir pada siang hari ini, malam mereka macam sertai yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan dan keluar, yang dalam kata Kau berikan pemulihan kebebasan Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk kas gereja, persembahan untuk kas Natal, persembahan diakonia maupun persembahan perpuluhan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus kami kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan klien kami. Siapkan kami Tuhan dari salah marah bahaya, kecelakaan, kecepatan, penyakit, orang sehat, dari gangguan, serangan, kuasa kegelapan, dari salah magic, santet, selang kali panapis, kegelapan. Tuhan Kau jauhkan kami dari salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, rumah Kau jauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Baik Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.